Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi ya. Ini sekarang hari Jumat. Oke. Jadi ini adalah seperti yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi, Bu Margarita, bahwa ini yang pertama ya, Bu ya. Dia kerjasama dengan universitas gitu. Dan bukanlah pertama dan terakhir. Kita akan seperti Prof Markus bilang tadi, mungkin akan ada platform yang juga seperti ini, dan kita akan seterusnya bekerja sama ya di dalam bidang-bidang yang lain, kemudian sharing ya yang lain. Jadi saya akan bercerita ya mengenai bagaimana sih laboratorium itu, apa sih hakikat laboratorium itu, bagaimana kita memaknai laboratorium itu. Karena sekarang ini saya diamanahkan oleh Universitas Negeri Malang itu sebagai kepala UPT Laboratorium Terpadu ya. Kalau dengar kata terpadu itu mungkin kita melihat apanya yang dipadukan ya. Kalau Bapak Ibu lihat di universitas yang lain itu, terpadu itu maksudnya adalah laboratorium yang alat-alatnya itu diletakkan di satu tempat terpadu, dia bisa dipakai oleh semua orang. Tapi saya berpikirnya lain. Saya ingin memadukan ke satu UM-nya. Karena ini menjadi lebih penting ya, karena ya Pak, bersinergi kita antara lab. Dan itulah yang usaha yang kita ingin lakukan supaya lab kita itu bisa lebih dimaknai, lebih efektif, lebih efisien ya, dan kemudian potensinya itu bisa kita tingkatkan dengan adanya keterpaduan tadi itu. Dan kita tahu bahwa laboratorium itu adalah pilar ya, itu kalau judul dari presentasi saya itu pilar penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, slide yang kedua. Waktu saya berapa lama ya? Sampai jam 9:33. Oke. Jadi apa sih laboratorium itu? Nah, ini definisi yang paling mudah ini. Ini definisi yang saya dapat dari ChatGPT. Jadi memang ChatGPT itu lebih pintar dari kita. Dan setelah ini saya buat tadi pagi 5 menit. Hanya 5 menit. Setelah Pak Dawi ini buat slide, saya buat juga. Masa saya kalah dengan Pak Dawi ya? Enggak lah. Awalnya kita kan talk show itu nggak perlu ada slide ya, tapi ya saya buat lah. Jadi laboratorium itu adalah tempat ya, ini tempat yang digunakan untuk melakukan eksperimen ya, penelitian, pengukuran, atau pelatihan ilmiah. Kata kunci yang paling penting di sini apa? Ilmiahnya itu. Makanya saya sebagai dosen, saya ingin mewujudkan supaya cara berpikir kita itu ilmiah. Apa sih ilmiah itu? Nah, itu yang akan saya jelaskan di awal-awal itu. Kemudian nanti saya akan jelaskan mengenai tata kelola lab. Dan ada kaitannya dengan digitalisasi dan otomasi. Oke, terus. Jadi ilmiah itu ada kaitannya dengan cara berpikir sebenarnya. Kalau kita tahu di cara berpikir kita itu, kita manusia ya, punya emosi ya. Dan cara berpikir kita itu pasti akan dipengaruhi oleh emosi kan? Betul nggak? Dan keputusan yang kita ambil itu pasti dipengaruhi oleh emosi kita. Dan kita ada dua cara berpikir yang disebut sebagai sistem 1 dan sistem 2. Siapa yang mengungkapkan ini? Ini namanya Profesor Daniel Kahneman, pemenang Nobel Ekonomi, tapi satu-satunya pemenang Nobel yang latar belakangnya psikologi. Dan dia mengatakan bahwa kita manusia itu punya sistem 1 yang lebih ke arah intuitif, emosional. Kemudian ada sistem 2 itu yang arahnya lebih rasional. Dan cara berpikir itu ada yang cepat, ada yang lambat. Dan di dalam sains itu dua-duanya berpengaruh nggak? Iya. Tetapi sebagai seorang saintis kita harus ke sistem 2. Kenapa ini penting? Nah, slide selanjutnya. Karena kita di dalam kita melakukan semua eksperimen di laboratorium itu haruslah ilmiah. Apa maksudnya ilmiah itu? Harus akurat. Ini akurat tuh, yang tim A itu akurat. Sasarannya itu tepat. Tidak
ada bias. Kalau bias itu sasarannya tepat tetapi dia nggak di tengah-tengah. Bukan yang kalau yang tim C itu sudahlah dia tidak sudahlah nggak tepat. Dia sebenarnya tepat juga tapi dia agak jauh jaraknya itu. Itu namanya noise. Jadi berpikir ilmiah itu supaya kita mengambil keputusan secara akurat. Dan ini kaitannya dengan lab apa? Peralatan kita harus akurat kan? Betul nggak? Alatnya sudah akurat tapi orangnya nggak akurat. Nggak ada gunanya juga. Harus dua-duanya yang akurat. Cara berpikir kita yang akurat dulu. Kita ngambil keputusan, alat itu kan tools. Baguslah kita ada digitalisasi, otomatisasi itu. Tapi kalau nggak akurat cara berpikir kita, nggak ada gunanya data itu. Nah, ini cara berpikir ilmiah. Oke, terus. Ngerti ya? Kalau kita berpikir, Pak Markus bilang sains, ya betul, karena saya background saya sains. Kalau orang bertanya definisi sains itu apa sih? Sains itu jelas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu unambiguousness. Ambigu itu kan artinya ragu kita kan. Tapi tambahkan ambigu tapi ada tambahnya artinya kan jelas, jadi tidak ragu-ragu kita. Betul ya? Dan analisis sampel pun harusnya gitu kan. Makanya persisi alat itu. Kemarin Pak Mas Adit mengatakan siapa ya? Pak Dr. Daniel ya, bahwa DNA kita itu dengan pisang itu kemiripannya 70%. Coba PCR kita nggak akurat, sama kita dengan pisang kan jadinya. Itu contohnya ya. Jadi sains itu harusnya jelas, tidak ambigu, tidak bias. Bias itu maksudnya apa? Terlibat dengan emosi kita, cara berpikir kita yang salah. Nah, sains itu tidak akan maju juga kalau tidak dicatat. Sudahlah jelas kita menghasilkan eksperimen, kemudian kita ya udah catatnya di otak kita aja, kita nggak catat. Makanya ada jurnal publication dan segala macam itu. Makanya sains itu berkembang karena ada teks. Oke, terus masih ada 10 menit lagi. Dan ini perspektif yang paling penting kita melihat itu. Siapa sih saintis itu? Yang melakukan riset itu biasanya saintis ya. Kalau di industri kan berarti teknisi ya. Iya kan. Laboratorium itu kan ada fungsinya macam-macam kan. Saya fokusnya aja, saya bedakanlah saya dengan Mas Nawi ini karena saya kan di universitas. Saya melihatnya sekarang ini laboratorium yang ada di universitas. Siapa sih orang yang melakukan riset di universitas? Dosen ya. Boleh nggak dosen itu kita bilang itu sebagai saintis? Ya bisa, karena dia mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan yang jelas tadi itu plus teks. Itu ya. Sekarang isunya sekarang ini apakah kita fokusnya ke teks? Teks itu hasil kan? Hasil eksperimen kita itu harus jelas kan? Harus presisi, harus akurat, tepat sasaran yang tadi itu. Jadi saintis itu ya bukannya hanya orang buat eksperimen aja sebenarnya. Eksperimen itu bisa kita buat itu di mana-mana, termasuk di otak kita. Einstein itu saintis bukan? Saintis kan? Di mana dia buat eksperimen? Di kepalanya. Namanya itu adalah mental eksperimen. Dia seperti CPU juga, otak Einstein itu. Saya nggak tahu tuh, pernah saya dengar entah betul atau apa enggak, dia kalau habis dia berpikir itu dia demam. Kayak komputer yang panas. Makanya Einstein itu tidurnya 10 jam sehari, katanya. Supaya dia bisa merehatkan komputernya. Karena dia, otaknya itu adalah komputer. Itu namanya teori. Ada juga saintis yang berkaitan dengan eksperimen, seperti saya ini. Saya ada teori juga, ada komputasi juga sedikit. Tapi ada juga orang yang betul-betul lebih ke arah engineer dia, saintis itu. Menciptakan alat. Saya pernah pamer foto saya dengan pemenang Nobel itu ya. Fourier transform, nuclear magnetic resonance. Dia menciptakan Fourier transform di NMR. Gimana dia letaknya posisinya tuh? Dia sebagai teoritis kah? Dia sebagai orang yang melakukan eksperimen kah? Atau yang menciptakan alat? Saya pikir dia lebih cenderung kepada mungkin ya fokusnya itu lebih ke arah aplikasi ya.
menciptakan. Berarti kan tiga-tiganya ada dia, teorinya juga ada. Nah itulah saintis sebenarnya. Ada sedikit teori dia, pandai dia ngoprek alat. Kalau Pak Markus, dia ngoprek alatnya jago dia itu. Betul ya Tika ya? Satu lagi itu yang eksperimen. Jadi harus kita hargai itu orang-orang itu. Tapi ada yang ekstrim, kayak Einstein itu ekstrim dia teori. Oke, terus. Lalu ini, tadi kan saya mengatakan bahwa kita itu, laboratorium itu adalah melakukan pengukuran, betul ya? Penelitian, betul ya? Pelatihan, betul ya? Tapi harus dengan cara ilmiah. Banyak sih teori-teori ilmiah itu banyak. Tapi saya dapatkan saya nggak tahu dapat di Facebook atau di mana ini, tapi ingin menarik ini, cara penjelasan ilmiah secara sederhana. Oke, terus. Yang sering diakali ini ilmiah-ilmiah itu. Kita punya bayi ya. Bayi itu yang nomor satu itu adalah bayi kalau ketemu barang itu hati-hati. Di rumah itu harus jangan kotor lah rumah itu. Harus barang-barang yang berbahaya itu disingkirin. Ini bayi ini ngelihat ada satu barang warna hijau itu. Apa ya? Apa ya barang saya itu ya? Itu seperti saintis juga dia. Dia sebenarnya membuat observasi. Betul, ya? Observasi. Apa sih ya? Kemudian apa lagi setelah dia observasi? Yang kedua adalah dia lihat-lihat nih, kira-kira mungkin makanan ya. Itu kalau dia memikir apa itu makan apa enggak, itu apa namanya? Membuat hipotesis. Di dalam pengukuran juga seperti itu kan? Kita harus ada hipotesis. Oh ya, hipotesis ya. Setelah hipotesis apa? Yang ketiga, dibuat eksperimen, dimasukinnya ke mulutnya. Dirasakannya apakah itu makanan pahit apa enggak. Setelah itu dia analisis data itu setelah dia masukkan ke mulutnya. Rupanya pahit. Itu yang namanya nomor 4 analisis data. Karena dia pahit itu, dia apa yang terjadi? Dia nangis. Nangis itu manggil ibunya kan. Itu namanya report the finding. Kalau di dalam dunia ilmiah itu menulis publikasi ilmiah. Inilah finding saya. Kalau bayi kan enggak, nangis dia. Nangis karena enggak bisa ngomong, dia nangis. Kemudian yang keenam, setelah report the finding, ada sepupunya datang. Ya udah, invite others to reproduce the result. Ini coba makanlah katanya. Jadi inilah siklus ilmiah. Dan fungsi lab itu di mana? Mana coba fungsi labnya? Di nomor berapa? Nomor 3 dan nomor 4. Fungsi lab. Coba bayangkan nggak ada nomor 3, nomor 4, nggak ada lab. Jalan nggak proses ilmiah kita? Ya nggak jalan. Betul nggak? Dan ini kadang-kadang sering diakali kan? Hipotesisnya itu pengen kita sampaikan supaya ada report the finding, akhirnya diakal-akalin supaya sama eksperimennya dengan hipotesisnya. Itu yang banyak terjadi. Itu nggak boleh, ya. Ini ada mahasiswa di sini nih. Terus, ini penelitian ilmiah. Masih ada 10 menit lagi, 8 menit lagi. Terus. Jadi, saya masuk sedikit ke tata kelola laboratorium. Dan ini berkaitan juga dengan penelitian ilmiah itu kan dilaksanakan di laboratorium. Laboratorium itu adalah tempat di mana melakukan penelitian kan. Pelatihan juga. Apa komponen utamanya? Ada 3. Orang. Kalau nggak ada orang, bisa nggak jalan lab itu? Ya nggak bisa. Walaupun di otomasi pasti perlu ada orang ya Pak. Tapi orangnya berkurang. Nah, yang kedua, apa coba? Duit. Kalau nggak ada duit, janganlah berpikir buat lab itu. Nggak mungkin. Yang ketiga apa? Infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Ya labnya sendiri kan. Bangunannya, labnya. Kemarin Mas Adit ceramah mengenai BSL 1, 2, 3, 4. Yang 4 itu betul-betul lab yang didesain secara khusus supaya semua yang dianalisis dalam itu nggak bisa terkontaminasi keluar.
Dan saya tanya-tanya kemarin, harganya ya puluhan miliar ya, miliaran lah. Ya kalau kita misalnya ingin buat riset yang seperti itu, ya kita bangun labnya. Kalau nggak ada labnya seperti itu, ya nggak bisa riset kita jalankan. 3 komponen itu penting. Ya, ada orang itu siapa? Orang itu adalah kalau di universitas dosen. Siapa lagi? Mahasiswa. Siapa lagi? Laboran. Siapa lagi? Tendik. Kalau laborannya nggak ada gimana? Ya nggak bisa jalan. Duitnya nggak ada, ya nggak jalan juga. Malu dah kita buat riset. Lalu hasil riset itu seperti apa? Kalau di universitas Mas Dawi ini, Mbak Margareta, universitas itu riset itu menghasilkan kepala kita besar kepala kita ini. Apa maksudnya? Kita ini bertambah pengalaman kita, mahasiswa bertambah pengalamannya. Makanya saya dengan mahasiswa saya ada Suwiwit itu, saya buat riset sedemikian rupa sehingga kegagalannya tinggi, supaya dia belajar dari kegagalan. Betul nggak Wid ya? Iya, sehingga dia ada pengalaman. Kemudian apa lagi, duitnya habis saya kan. Kemudian yang dihasilkan apa? Knowledge kan. Dari buku catatan itu, buat paper bisa nggak? Menurut saya nggak bisa, karena datanya saya masih nggak percaya. Hasil dari knowledge itu apa? Terus bawah, kita rekod knowledge itu, jadi buku dia, jadi papers dia, jadi apa dia ya? Ada Q1, Q2, Q3, Q4 sampai Q berapa itu saya nggak tahu. Terus klik lagi, nggak ada shortcut tuh, nggak ada. Kadang-kadang riset tuh bisa 5 tahun loh baru selesai, nggak ada yang 6 bulan, apalagi yang 1 bulan, nggak ada. Impossible. Jadi memang nggak ada shortcut. Ini harus dimaknai sehingga tata kelola laboratorium kita itu mensupport sistem seperti ini. Lalu yang dianalisis apa? Ya prosesnya, bukan hasilnya. Makanya disupport oleh peralatan yang canggih, yang akurat dan segala macam, sehingga ilmu pengetahuan itu berkembang. 3 menit lagi, mungkin selesai. Terus, saya naik posisi saya menjadi perspektifnya itu menjadi kepala laboratorium sekarang ini. Yang tadi itu sebagai ilmuwan, sebagai guru. Saya diamanahkan kepala laboratorium terpadu. Tadi saya bilang terpadu itu kalau di Nusa Sela itu alatnya itu. Saya enggak. Saya ingin memadukan seluruh lab 1 UM ini. Terus lagi. Kenapa ini penting? Karena ada peraturan pemerintah di mana untuk akreditasi prodi itu haruslah melihat pada lab. Nah, itu penting Mas Dawi. Kontribusi lab itu sangat penting karena dia itu peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 8 tahun 2024. Baru aja. Lab itu yang akan dilihat. Cukup nggak? Ada peraturan nggak? Terdapat kebijakan kelembagaan laboratorium, ada nggak? Terdapat standar pengelolaan laboratorium, ada nggak? Tersedia instrumen atau modul praktikum? Ya mungkin ada. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran? Ada nggak buku logbook? Tersedia sarana prasarana laboratorium yang bermutu baik. Ini kan sudah perkembangan yang sangat bagus ini untuk mendorong kita itu, sains kita berkembang dengan peraturan itu. Bagus ini, saya setuju ini. Makanya saya pengen supaya laboratorium di UM ini bersinergi untuk mencapai ini. Oke, terus. Tadi yang saya pikirkan tadi itu, untuk kita bisa menjadi sustainable, lab kita itu menjadi unggul tadi, harus 3 faktor kan, infrastruktur, duit, apalagi sumber daya manusia. Kalau satu itu nggak ada atau kurang dia, nggak akan naik itu menjadi sustainable. Jadi saya berpikir gimana saya menggerakkan roda itu supaya ada sustainable. Perlu ada organisasi yang, platform yang memfasilitasi supaya itu bergerak. Ya. Mang beli alat kita Mas Dawi, mungkin kita bisa beli alat Pak. Mampu. Ya, tapi orangnya ada nggak? Maintenance-nya ada duit nggak? Kepakaran kita ada nggak? Beli NMR misalnya. Saya dulu namanya kan saya udah ngobrol kemarin. Kalau di Malaysia saya disebut orang sebagai solid state NMR man. Karena orang yang bisa handle solid state NMR. Yang harganya saya nggak tahu, mungkin 20-30 M sekarang. Iya kan? Jadi
Bukan sebenarnya manusia itu orangnya, tapi ada kompetensinya. Ini bigger perspektif saya sebagai kepala UPT Laboratorium Terpadu itu. Oke, terus harus ada tata kelola. Masih ada, boleh 1 menit lagi ya. Untuk itu saya berkeinginan supaya di universitas itu ada centralized management system. Bukan hanya sekedar peralatan saja, tidak semuanya. Ada pembuangan limbahnya, kita centralize manajemennya. Kalau misalnya kita buang limbah B3, gimana caranya? Ada tercatat nggak? Dan ini perlu digitalisasi, iya kan? Infrastrukturnya seperti apa? Ini limbah B3 digabung dengan limbah yang lain bisa nggak? Itu kan harus ada peraturannya yang ketat. Ada nggak di universitas? Itu kita buat sekarang. Apalagi inventaris, standar operasi. Standar operasi ini penting. Kalau kita misalnya satu sampel yang rumit, itu berapa jam dia bisa selesai? Berapa waktu yang kita perlukan? Ada sampel yang sangat mudah. Dari situ kita nampak beban tugas dari kitanya sendiri, dari staf laboran itu. Dengan SOP itu kita bisa menilai, oh ya berat ya rupanya tugas. Ada pelatihan, pemeliharaan peralatan. Terus ini ada beberapa slide lagi. Jadi ini kesimpulannya. Dengan kita mengontrol laboratorium itu menjadi bersinergi dia, ada bigger picture yang kita bisa lihat bahwa sains itu akan maju harus ada ini. Makanya sekarang itu perspektif kita ubah. Apa beda SMA dengan universitas? Sama-sama ada guru kok. Sama-sama ada lab juga kok. Iya kan? Cuma bedanya apa? Ada riset kalau di universitas itu. Karena dia ada riset membedakannya dengan SMA, ini yang harus kita pamerkan di depan. Jadi laboratorium itu adalah jendela di mana keunggulan akademik dipamerkan dan potensi ilmu diperlihatkan. Universitas paling hebat di dunia itu yang risetnya hebat loh. Ya, gitu. Nggak ada lagi. Dah, terima kasih. Itu saja yang tertutup. Waktunya saya korupsi 1 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.